would like you to speak out, to speak up, because we want you to practice our English. Ini because this is in the English club dan ini informal, and we want it not to be as serious as like learning in classroom. And tonight I'm not going to share about grammar, but because this is our first meeting in 2023, I think. Yeah, Kira. Yes, ma'am. It's our Because first meeting. this is our meeting, the first meeting in our in 2023. So I would like you to share about how's your progress in English so far. And I would like to share screen. So everyone, this is sharing is caring, because we would like everyone in English club members to share. Dan jangan khawatir if your English is, you think that your English is not good enough to share, because we would like you to share. So the first one, I would like, this is a food for thought, some questions that needs to be addressed by us. Do you think grammar is important? Or in which cases does grammar is important? Does anyone wanted to share? You can speak in both in English, bahasa Indonesia, or both. Does anyone wanted to share whether you agree about grammar being important or less important? Anyone? Come on, guys. Don't be shy. Yang mau jawab. Nanti kita ada hadiah di akhir acara sesi. So, let's try, guys. Well, if maybe some of you are on the way home from office, because it is still 6:30 in western part of Indonesia. But anyway, if you would like to say something, just raise your hand or open your camera and mic. Okay, so why did we establish English club? Not to make our English is perfect or grammar is perfect, but actually we wanted us to communicate in English, and communications is about getting our message across, meaning that as long as we understand each other, and that's okay. So you don't really have to worry much about being grammatically incorrect. Okay, so this is misspelled. Well, don't worry too much about being grammatically incorrect or grammatically correct. However, grammar is important. In some cases, for example, grammar matters when you write in English, when speaking or writing in professional context or professional environment. For example, if you send your resume, or you write in research study or a studies report, then that grammar matters. Or grammar matters in assessment, or when you show credentials, IELTS, TOEFL, or when English quizzes, weekly quizzes in English club. And also grammar matters when back the first statement that communications is getting our message across. So to avoid misunderstanding, you need to understand also grammar. For example, I am boring and I'm bored.
They are completely different. Or I'm interesting and I'm interested. They're also different. So you need to understand this as well. So what good grammar means? Yes, Kira, you raise your hands. Excuse me, Ms. Zena, can we back to the previous slide? Okay. No, the next one. Here. You said I'm boring and I'm bored were different. How can it be different? Since it same as bored, malas. Yeah. Right? So why it's different? Yeah, thanks, Kira. Oh, this is common mistakes when we speak bahasa Inggris, ya. When we say I'm boring, or what do we mean by that? Saya bosan or saya membosankan? Sometimes we say I'm boring. I'm boring meaning saya membosankan, and we don't want to say that. So in this case, the proper words is bored. I'm bored. Saya bosan. Yes. So I wish, I hope that none of the English club members would say I'm boring in context that saya bosan again. Also, for example, saya tertarik dengan sesuatu. We say I'm interested. Rather than I am interesting, because when you say I am interesting, then probably you are too self-confident. You are too confident. Saya menarik and saya tertarik. So that's when grammar matters. But in our English class, since all of us are speakers of English as second language or third language or fourth language, say it didn't really matter about grammars, as long as you practice and we understood each other. But what does good grammar means? When you say, oh, saya grammarnya sangat bagus in written languages, in written forms, then it means that you communicate clearly and properly using written languages. For example, words, kata-katanya tepat, spelling, punctuations, what's punctuations? Tanda baca, ya, tanda baca dan sebagainya. That's when you say it properly, then you have good grammars. In spoken languages like us, like our everyday lives, when you have good grammar, when you understand the content, when you understand the context and pronunciation, of course. Content and context, this is really important. For example, a few years ago, when I was in head office, I received a pamphlet from international seminars from one of the university in Indonesia. All the speakers were Indonesians. The participants were Indonesians, but the pamphlets was in English. The topics of the seminar was the impact of rujukan, reconciliation, the impact of reconciliation to effectiveness of healthy systems. I had to work my brain really hard. What does reconciliation in this mean? So I call the committee of the seminar. What they actually mean is dampak sistem rujukan terhadap efektivitas sistem kesehatan. So
sistem rujukan that when in this context in health system should be referral systems. Tapi karena konteksnya beda, they said reconciliation, seperti orang rujuk setelah berpisah, cerai, rekonsiliasi. So that's content and context. And then and also when we understand the rules and we apply them correctly, but this needs practice, everyone. So what I want to share tonight is about good grammar in spoken languages. Jadi kita akan sharing malam ini terkait dengan speaking, gimana caranya kita familiar dengan speaking. Kenapa sih harus, why did I decided to share about speaking? First, English Club, in the last 2 years, we have debating competitions. And debating competition is competitions about communicating in spoken verbal language, jadi we would like this to be improved by all English Club members. And tonight we are going to share tips, at least it works for me. So if you have another tips, feel free to share as well, and how to improve our speaking competency or capability. So from my perspectives, when I started learning English since I was in junior high school without any English course at all I did was try to speak and be comfortable about that. Meaning, be comfortable, meaning don't be really nervous when you speak English. It is normal not to be speaking, not to speak English fluently, because we are Indonesians. We speak English fluently in Bahasa Indonesia. So don't worry about being whether this is grammatically correct or incorrect. Do I sound strange or what? Just speak and be comfortable. But sometimes the question is, what do I need to speak about? So we want to practice our English with our colleagues at work, the kantor, at office, but we don't know what to talk about. Well, start with something simple. For example, you talk about your hobby, what's been interesting for you in the last few days, or how's your day? How do we find, what did we find interesting this week or today? What annoyed us? What interests us? Just start with something simple. And also listening. Listening, you can listen by talking to other people as well, because then we can compare, why did someone pronounce that words differently from my usual pronunciation, for example. So you started to take notes, or you listen to audiobooks, you watch movies with not subtitles, English subtitle on. Then you started to compare, oh, that's how it sounds. So you listen and you take notes. And also the third one is we work on our pronunciations. English is one of the, not the hardest languages, but the most the strangest languages in the world, because some rules don't apply to others, and some are strange, or some words are actually not English but spoken by English speakers. So by speaking and listening, we would eventually
work on our pronunciation. So we started to listen to non-English words that been spoken by the English speakers, or stress. Bahasa Indonesia has no stress. In Bahasa Indonesia, all words in one sentence are equally the same. Bahasa Indonesia is linguistic experts said one of the languages, one of the flattest languages. Kita flat languages in Indonesia. Jadi kalau kita bahasa Indonesia, kita ngomongnya sama aja. Paling yang berubah adalah dialects, accents. But in bahasa Inggris, some words are more important than others. Jadi some words that needs to be stressed. Ini stress, not stress because of KPI, tapi stress, word stress. Jadi di bahasa Inggris, when you different stress itu dalam satu suku kata can make different meaning. So we are going to practice on that. And there's also minimal pairs. Minimal pairs itu adalah pasangan kata yang bahasanya mungkin bahasa Indonesia kita bilang homofon. Ada atau agak mirip dan kita harus pronounce this, harus practice ini supaya kita tahu bedanya apa. For examples, minimal pairs itu adalah kapal dengan domba. Kapal as sheep, or domba as sheep. Jadi ada panjang dan pendek. That's minimal pairs. Then read, please read. Kenapa sih harus kok ada hubungannya speaking, kok ngomongin read juga sih? Well, from my experience, I started learning English by reading. I came from a little village in Bima. There's no English courses, but I read a lot of books. I even read Dracula. Dracula, it's by Bram Stoker. It's a classic novel when I was in probably year 11. Year 9. Year 9, kelas 1 SMA, I started to learn novels without looking up at the dictionary. Kenapa? Because I need to reduce my dependency on dictionary, and I try to guess. Ini maksudnya apa sih kata ini in this context? So I don't need to understand the whole words, each and every single words, but I try to guess. Okay, these words mean. What does this word means? So by reading, we expand our vocabularies. And in BPJS Kesehatan, so you guys see this is a jurnal JKN. Some journal JKNs are written in English because we encourage people to read in English. And there's also some words yang try to understand words by understanding words part. Jadi words part seperti parts, kalau bahasa Indonesia ada suffix, ada prefix, imbuhan. So you would understand what is this word actually means. And but the ultimate tips is number 5. Don't worry about making mistakes. Just don't worry. Just speak confidently and take all the insecurities from ourselves. So, and just know that you are the English, you are the speakers of English as second languages. Even orang bules, they don't really speak English properly. So why should we paksa? Why should we force ourselves to speak English properly when they're the first be their English native speakers? They don't even, sometimes they don't
not all of them speaks English properly. So these ones, okay, Kira, ya. Izin Bu, untuk slide yang sebelumnya. I see. The previous one, Miss. Yeah. Practice. Sorry, Kira, sorry. The previous one, the 5-step. Oh, this one. Yes. Halo, suara saya terdengar? Yes, now it is clear, but previously wasn't clear. Okay, Kira? Cek. Uh-uh. Poin 5 itu, don't worry making a mistake. Mm-mm. Kita kebanyakan kan teman khawatir. Sering termasuk yang saya alami sendiri itu dibully sama teman jika mau mulai belajar bahasa Inggris. Nah, kalau tips dari Ibu Rena itu bagaimana ya biar istilahnya kasarannya kebal lah. Kalau misalnya diketawain sama teman ketika kita mulai belajar, jadi ya pokoknya biar pede lah. Iya, atau dibilangin sok bule ya. Ya, karena sok English lah, misalnya update status English seperti itu. Kalau saya sendiri sama seperti tadi, pokoknya saya adalah bahasa Inggris is bahasa asing bagi saya. Bahasa Indonesia saja saya sering dibully lah ya, diketawain karena pengucapan kita yang kadang-kadang tidak bisa membedakan antara pepet sama yang gak pepet ya, bahasa Indonesia. Jadi some eastern part of Indonesia, people from eastern part of Indonesia seperti from NTB kayak saya, or some NTT, Papua itu kadang kita tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia yang kita apa ya contohnya ya, yang mereka ketawain gitu. Malah for example ini ada Anggi, for example Anggi tinggal di Denpasar. Saya dulu diketawain karena ngomong Denpasar itu seperti orang Bima Denpasar pakai M. Bukan Denpasar. But that's fine karena apa ya? Just keep in mind that this is bukan our native tongue, bukan our native language, bukan our mother. Bukan kita ini bukan our mother tongue, jadi tidak masalah sebenarnya. Just take it ini ya, jadi sebagai bercanda aja. Kalau mereka ketawain, ya nggak apa-apa. Paling juga yang ketawain bisa jadi tidak bisa berbicara lebih bagus dengan dari kita. Jadi memang ini masalah mental ya kalau bahasa asing ya. Jadi kalau saya dari awal saya menganggap bahwa saya tidak bukan native speaker, jadi tidak masalah. It is completely fine ketika bahasa Inggris saya tidak bagus. Justru ketika bahasa Inggris saya bisa mengatakan satu kata baru, mengetahui kata baru, saya sudah merasa apa namanya ada progress gitu. Oke, mungkin itu ya Kira ya. Agak ini yang penting mentalnya kuat aja kalau kayak gini. Tapi just don't worry about this. Oke, Kira? Yes. Oke. Oh, oke. Contohnya ini, jadi bahasa Inggris itu kan lebih banyak tentang praktis ya. Kita mendengar dan kita mengulang. Seperti bahasa Inggris, for example, kita itu membaca bahasa Inggris itu kan pronunciation-nya tidak ada. Walaupun misalnya bilang, oh ini harusnya GH dibaca dengan seperti H, G-nya nggak dibaca, misalnya kita bilang gitu ya. Contohnya misalnya even though, although, kan itu bahasanya ini ya, saya tulis nih. Contohnya ini, ketika kita
ada bahasa Inggris yang seperti ini, kan seperti biasa kita bacanya GH-nya nggak dibaca kan, tapi tiba-tiba ada bahasa Inggris, ada kata lain yang ini yang tertulis merah di bawahnya, dan dia completely beda ya dengan although. Ini bacanya kok kembali menjadi seakan-akan F di belakangnya. Nah, ini artinya kita harus bagaimana caranya kita tahu, yaitu dengan mendengar dan compare, taking notes gitu. Nah, jadi dan kita kayak bahasa ini juga nih. Jadi yang sounds yang terawal ini sounds like corpse. Ini kan corpse biasa ya, mayat gitu, jenazah. Tapi kemudian ada ini, ada korps tentara. Korps tentara itu bacanya apa ya? Mungkin kita akan bilang, ya sama aja korps, orang bahasa Indonesia aja kita bilangnya korps kok. Dan inilah masalahnya dalam bahasa Inggris, karena ternyata korps yang kita sebut dalam bahasa Indonesia itu bukan bahasa Inggris. Dan dia karena bahasa serapan dengan sound seperti native-nya. Ini adalah bahasa Prancis yang dipakai oleh orang kita ketika menggunakan bahasa Inggris. Masa iya kita mengetahui bahasa Prancis juga kan ya. Nah, makanya kita jadi harus listen. Misalnya ini bacanya ternyata yang ini core, seperti orang Prancis pada umumnya eh, yang tidak tidak membaca huruf terakhir eh, dari sebuah kata. Jadi ini kan corpse, horse, tiba-tiba yang tengah beda, core. Kemudian horse udah biasa kan kita, oh horse gajahnya kan gini kan. Tiba-tiba pakai W, kok beda? Dia jadinya worse. Pakai W-nya udah beda. Padahal harusnya kalau lihat kayak gini ya worse. Kan ini horse. Masa iya jadi worse? Kayak W bukan jadi O gitu. Nah, ini yang harusnya kita eh, tahu ya, yang kita taking notes dalam membaca atau mendengar dari yang lain. Jadi ketika ada tough dengan love itu juga taunya dari ngomong kan, dari dengar orang lain. Nah, dan tapi inilah yang tadi nomor 5, tips nomor 5 ini. Don't worry about making mistakes karena ini udah memang bahasa Inggris bahasa yang membingungkan gitu. Jadi kita learning by doing, learning by speaking, learning by practicing. Nah, juga banyak sekali bahasa Inggris yang bukan bahasa Inggris. Inilah yang kita juga dengerinnya dari movies ya. Misalnya ini kayak biasa banget kita bilangnya ini doppelganger dari orang yang sama, tiba-tiba kembarannya gitu kan, bahasa Jerman. Kemudian ada Schadenfreude. Ini Schadenfreude ini bahasa bahasa Jerman yang artinya bahagia di atas penderitaan orang lain, bahasa kasarnya. Kemudian TK, kindergarten juga orang bahasa Jerman, Wanderlust juga Wanderlust kalau bahasa Jerman, pengucapan bahasa Jermannya juga bahasa Jerman yang diadopsi oleh bahasa Inggris. Begitu pula dengan bahasa yang biasa kita dengar di kehidupan sehari-hari ya. Sebenarnya kalau ada teman-teman yang mau ucapin tanpa takut salah, saya sangat appreciate. Jika ada yang mau membaca yang kedua, ini semua adalah bahasa Inggris, bahasa Prancis. Apakah ada yang teman-teman mau mencoba?
I'll try. Iya, silakan, Mbak Riri. Um, Doppelganger, control, kindergarten, wanderlust, lingerie, genre, entrepreneur, cliché, deja vu, souvenir, attach, normal, pneumonia, ano. Terima kasih, Riri. Thank you. Oke, jadi ini semua bahasa Perancis dengan bahasa yang kita ucapkannya dengan bahasa Perancis. Seperti yang ini bacanya lingerie. Lingerie itu ya agak-agak berbahasa Perancis, makanya orang langsung bilang aja kalau bahasa Indonesia kita bilangnya lingerie kali ya. Padahal dalam bahasa Perancis ini lingerie. Nah ini nih, saya musik genre Koreanya apa ya? Korea apa musik? Ini juga bahasa Perancis, bukan bahasa Inggris. Dan ini bacanya genre. Nah, genre ini biasanya kita tahu yang gini-gini dari mana sih? Ya tadi dari dengar audio atau dari movies. Nah, ini bahasa yang nomor 3 ini sering sekali disebut sama Pak Sandiaga Uno ya. Kita entrepreneur aja kita bilangnya. Mungkin orang Prancis bilangnya entrepreneur. Apalagi yang kayak ada kayak gini, klise, attaché, souvenir, déjà vu. Ini semua bahasa Prancis dan kita hanya bisa membaca dan menggunakan ini kalau kita sering praktis ya. Dengan mendengar. Ada juga yang bahasa dari Greek, dari bahasa Yunani, panorama. Kalau panorama mah biasa. Pneumonia, biasanya P-nya nggak dibaca. Dan yang ini nih bahasa Melayu, bahasa bahasa ya termasuk bahasa Indonesia ya. Ini dari kata ngamuk, amuk. Kita nggak nyangka ya ada bahasa Melayu juga yang diserap ke bahasa Inggris. Ini misalnya ada orang yang lari tapi untuk mengamuk itu bahasa Inggrisnya kan run amok. Nah, ini amuk dari bahasa Indonesia ngamuk. Bahasa bahasa apa? Melayu. Jadi, teman-teman ini yang kadang-kadang membuat kita tidak pede ya. Mungkin ada temannya yang kemudian bilang gini, "Ih, bukan gitu bacanya. Ya udah yang benar yang mana?" Paling kita saling belajar aja sama temannya. Nah, kemudian yang selanjutnya itu adalah stres. Stres ini adalah penekanan pada suku kata. Ternyata di bahasa Inggris itu harus ada stres-stresnya. Jadi nih, misalnya saya bahasa yang ini kan I want to present you a watch as a birthday present. Ini saya ingin mempersembahkan dengan hadiah. Sama-sama tulisannya homograf ya, tulisannya sama, bacanya ternyata bedanya di mana? Bedanya di stres, tergantung suku kata mana yang kita harus tekankan. Jadi kalau yang ini kita bilangnya I want to present you a watch as a birthday present. Yang satunya pakai sense-nya di stress, yang satunya pakai pre-nya di depan. Nah, jadi di dalam bahasa Inggris kalau katanya sama seperti ini semua adalah apa namanya
bahasa-bahasa yang homograf, yang tulisannya sama, tetapi kalau begitu pronunciation harus dibedakan ketika dia digunakan sebagai kata benda and verbs dan kata kerja. Kalau noun, noun itu for example, this one alamat ya, dan satunya lagi what's address in Indonesia, in bahasa Inggris. I would like to address the topic. Jadi saya ingin mengemukakan ya. Can anyone help me what does address the verb means in bahasa Indonesia? What's address in saya ingin I forgot in bahasa Indonesia. Saya ingin mengatakan sesuatu tentang topik ini. I would like to address this topic. Nah, itu adalah address dalam verbs, dan dia harus rest-nya itu tertekan dan dia akan bersuara lebih keras. Menekan itu artinya suara dari suku kata tersebut lebih besar, lebih strong dibandingkan dengan noun. Alamat, tell me about your address. Jadi A-nya di atas, 1 oktav, address-nya turun untuk alamat. Begitu pula dengan object. I object your opinion. This object, objek ini adalah ya objek ya. Gitu. Begitu saya tidak sepakat, I object. Jadi jack-nya dibesarin. Makanya dalam bahasa Inggris kadang-kadang kita mendengar orang native speakers itu tidak perlu didengerin semua kata-katanya, dengerin yang mana yang dia stress di dalam sebuah kalimat. Nah, this is stress. Ada yang pernah mendengar dan ini sebenarnya nggak usah dihafal ya teman-teman, kita akan terbiasa kok menggunakan ini, kita akan tahu yang mana yang akan kita stres dengan secara alami nanti keluar. For example apa ya, saya ini ini adalah noun untuk gurun ya, gurun pasir dan meninggalkan sesuatu, meninggalkan kita, misalnya meninggalkan itu misalnya meninggalkan pos penjaga, meninggalkan pos jaganya, itu kita menggunakan the god has deserted his post, for example. I would like to see Sahara desert. Jadi beda noun dengan verbs-nya. Ada yang mau ini? Ada yang mau coba? Anyone? Atau silent listener semua? Oke. Jadi intinya, tapi teman-teman, I hope even so misalnya malam ini belum bisa share sama kita, I hope that teman-teman juga bisa practice di rumah terkait dengan stres ini. Tapi jangan stres karena word stress. Nah, tapi ada lagi nih dalam bahasa Inggris kan kata-kata yang disebut kata-kata compound noun, artinya kalau bahasa Indonesianya compound itu kan senyawa ya. Senyawa adalah bahan kimia yang terdiri dari beberapa atom, sama dengan compound noun. Jadi noun kata benda yang terdiri dari dua kata. Dan ini yang selalu di stress adalah the first word.
For example, mailbox itu mailbox, blackbird, tree house, mother-in-law, dog house, wallpaper, grasshopper, 2-year-old. Jadi stres yang pertama, kata yang pertama yang di-share, yang di-stress, yang ditekankan. Nah, kemudian begitu pula dengan animal pairs. Animal pairs itu adalah yang teman-teman kita semua harus praktis juga, karena minimal pairs adalah kata-kata yang kedengarannya hampir mirip. Maka ini menjadi contoh untuk kita praktis untuk mengetahui ini ada bedanya nggak sih cara kita membaca ini. For example, desk dengan disk, ya kan? Ya beda lah ya, satunya E, satunya I. Tapi contohnya yang agak-agak susah itu yang seperti ini. Seat sama seat. Satunya ada agak panjang sedikit. Fast dengan first. Scene dengan scene. Wait, wait. No, now. Bowl, bowl. Not, note. Ini kita menjaga pronunciation kita dengan menggunakan, kalau biasanya teman-teman saya yakin sudah banyak tahu tongue twister ya, seperti Shelly, seashell by the seashore, itu juga bagus, tetapi kalau akan lebih bagus lagi teman-teman nyari juga yang minimal pairs ya. Jadi ini adalah minimal pairs untuk vowel, kata-kata konsonan sama vokal ya. Contohnya yang ini saja luar biasa, yang ini satunya free pakai F, free, three, tree. Jadi ketika kita bilang ada 3 pohon, itu akan kelihatan bedanya di mana. Nah, contohnya bedanya itu adalah ketika misalnya kita menggunakan kata free tidak masalah. Begitu three itu harus keluar udara dari mulut kita. Sementara tree tidak ada udara ya. Jadi kalau teman-teman ngomong three sama tree sama free, itu begitu kata three itu ada seperti sa, jadi antara T sama S, three, THR, three, dan practice, just practice. Begitu pula dengan sing, thin, bed sama beige. Oh ya, sing juga. Quick, kick, chef, chief, chef juga bahasa Perancis ya. Nah, ini juga menjadi tips kita untuk mempraktis dalam bahasa Inggris. Dan terakhir, kita juga harus, bukan harus ya, berlatih juga dengan, kalau misalnya tadi dengan read, kita membaca novel dan kita nggak tahu artinya apa, cobalah di breakdown kata-kata itu dari mana saja. Karena bahasa Inggris seperti bahasa Indonesia juga berasal ada imbuhan dan imbuhan ya. Ada prefix, suffix, kata dasar ya, root di sini. Seperti contohnya perseverance, ini dari kata pernya ini adalah imbuhan prefix, kemudian di sini sufiksnya di sini, dan inilah kata dasarnya severus. Severus itu seperti severity level kalau teman-teman verifikator ya. Serious severity level itu seriousness level.
Jadi severity dari kata severe, kemudian iti, artinya iti itu adalah menjadi noun, keseriusan, keparahan. Begitu pula dengan kalau misalnya ada perseverance, itu per dengan semua per yang ada pernya di depan itu artinya very, truly atau through. Jadi sesuatu yang sangat penekanannya di sangat, kita dalam bahasa Inggris akan ditambah imbuhan per. Kalau Severus itu seperti ya kalau orang yang suka Harry Potter itu Severus Snape, ya karena dia nggak pernah senyum, dia orang yang sangat strict. Nah itu juga bahasa severe-nya. Nah ini ya teman-teman, jadi intinya highlight dari malam ini adalah apapun itu untuk speaking kita harus praktis, tidak ada jalan lain kecuali praktis, dan praktis baik dengan speaking maupun listening. Dengan baik listening dari audio atau listening dari orang lain. Oke? Atau ada yang ingin ditanyakan sebelum, karena ini sudah 20.29 ya. Janjinya 1 jam. Oke, ada yang mau mencoba atau ada yang mau mencoba sampaikan pengalaman atau apa? Oke, back to Kira. Sambil kita share mungkin, atau Kira juga mungkin ada pernah ada tips yang bisa ditambahkan. Izin kalau tips masih belum, masih belajar. Izin teman-teman, ini Mbak Anggi, ya, mungkin mau ada ditanyakan? Atau sharing seperti apa kalau Mbak Anggi memupuk keberanian speaking atau gimana? Good evening, Miss. I'm happy to be here in English Club, a part of English Club. Sorry, but if I'm English is not good, but I will try to my experience. Okay, Miss, I share tips for the gimana sih caranya berani untuk bahasa Inggris. Kebetulan dari SD itu mama itu kan daftarin nih course di bahasa Inggris dari SD. Jadi dari miss-nya itu udah nargetin mami dulu. Tapi aku udah nggak rutinin sekarang. Ditargetin 1 hari itu harus 100 kata, harus hafal. Jadi dites besoknya itu 100 kata apa hal yang baru, hal yang baru yang kamu pelajari hari ini. Jadi kan lesnya itu 2 kali seminggu. Nah minggu depannya itu dites satu orang tuh 100 kata apa yang kamu pelajari hari itu. Itu sih tipsnya. Sama benar katanya Mami Dena, harus berani walaupun mungkin salah, maybe kita salah ucap, karena kan bahasa Inggris tuh, meski bahasa Inggris inilah bahasa dunia, yang bahasa yang harus kita tahu semua, tapi kan bukan bahasa ibu ya Mami ya. Terus habis itu bahasa Inggris ini juga harus kita pelajari, karena gimana sih cara kita juga, apalagi mau nulis tesis ya Mi, jurnal, resume itu harus pakai bahasa Inggris sekarang. Di Bali juga mau ada ISA Mi, jadi semua harus ditargetin bisa bahasa Inggris. Iya ya. Mohon bimbingannya Mi ya. Ya. Terima kasih Nggi. Jadi memang kalau dulu waktu kita masih sekolah, pasti pressure-nya adalah menghafal vocabs. Nah sekarang, pressure kita sekarang adalah praktis saja. Karena kadang-kadang kalau vocabs-nya tidak kita pakai, kita juga lupa kan. Nah jadi don't worry about ini. Udah terlalu banyak stres kita di kantor, jadi kita hanya take it easy, selalu pakai topik yang mudah saja. Kita juga akan pick up kok words dari orang lain ketika kita ngobrol dengan orang. Misalnya, saya juga dulu bingung, ini bacanya misalnya, for example ya, saya juga nggak tahu dulu kalau
genre ya bahasa Indonesianya ya. Genre itu bahasa Prancis. Saya dulu malah pikirnya itu adalah bahasa Indonesia. Ternyata pas nonton film apa gitu di Netflix, oh dia ngomongnya kok ada subtitlenya genre. Jadi dan tips saya teman-teman kalau saya tidak tahu, ini tidak yakin ini ngomongnya seperti apa sih? Saya cari di Google, kan di Google itu ada pronunciation-nya keluar itu yang listen. Nah, jadi begitu kita tulis satu kata, kita dengerin, oh ini maksudnya, ini baca, ini bacanya seperti ini. Nah, jadi dan tidak masalah banget ya. Dan ada juga kata-kata yang teman-teman mungkin dengernya beda ya. Jadi ada beberapa kata yang orang native speaker sendiri tidak sepakat dengan bahasanya. Contohnya gini, lurus ada kalau teman saya pernah mengatakan, guru bahasa Inggris saya di Australia dulu bilang, ini cara harus ngomongnya itu direct, bukan direct. Directly, bukan directly. Tapi kan kita udah biasa dengernya directly ya. Tapi ternyata saya dulu pikir, oh memang artinya benar nih guru saya. Harusnya ngomongnya directly. Tapi ternyata banyak juga kok orang native speaker ngomongnya directly ya. Jadi sebenarnya yang mana? Ya udah nggak usah dipikirin gitu. Kayaknya memang ada orang yang akan berbicara dengan pronunciation yang agree to disagree gitu. Apakah ini pengaruh dari memang proper English saja, tidak sama dengan bahasa-bahasa yang lain ya, karena bahasa itu kan berkembang. Pasti bahasa itu orang bahasa Indonesia kita aja berkembang terus ya kosakatanya, apalagi sama dengan bahasa Anglo-Saxon atau bahasa Inggris gitu. Jadi terima kasih Nggi, memang sekarang kita praktis aja ya. Oke, silakan Kira. Izin Bu, saya juga mau share terkait bahasa Inggris. Mungkin kan tadi Ibu sudah bilang yang terkait harus sering dicoba itu salah satunya adalah kasarannya kita bilang muka tebal ya, harus berani. Nah, saya juga sudah sering menerapkan itu. Saya muka tebal biasanya saya gunakan di status sosmed. Kalau buat caption ya sudah saya bahasa Inggris kan, dan saya pakai Google Translate sih selama ini masih. Jadi Iya ya benar-benar. biar nggak salah-salah amat, jadi Google Translate lah. Sama Kalaupun juga, salah juga nggak apa-apa kan ya. ya kalau salah ya saya salahkan Google sih. Ya. Sama juga tips mungkin dari saya kan punya kebiasaan suka baca komik. Komik jadi, nah itu saya upayakan komik yang berbahasa Inggris. Karena jika dari saya itu lebih gampang ketimbang, karena beberapa teman menyarankan nonton film pakai subtitle bahasa Inggris. Nah, kalau saya dari saya pribadi, subtitlenya itu terlalu cepat kadang. Jadi dia sudah pindah ke dialog berikutnya, itu sudah nggak nangkep ini apa sih dibilang. Sedangkan kalau saya sendiri, saya lebih nyaman di komik karena ya sudah saya bacanya berbahagia, tidak paham, buka Google Translate dulu, terjemahkan, lanjut baca lagi. Jadi mungkin itu sih tips dari saya untuk membiasakan terpapar bahasa Inggris. Tapi benar ya, yang penting sebenarnya bagi kita adalah menurunkan ekspektasi ke diri sendiri. Ini kayaknya ekspektasi kita ke diri sendiri itu kita pengennya tanpa salah ya. Padahal bahasa Indonesia aja kita sering banget salah kalau nulis surat menggunakan bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Inggris teman-teman, just don't worry, kita practice saja, keep practicing. Practice katanya makes perfect lah. Jadi walaupun nggak pernah perfect juga. Jadi itu ya, tulis aja apa yang bisa kita tulis dan seperti yang disampaikan oleh Pak Dirum, kita itu jangan berhenti belajar. Teman-teman, banyak sekali yang kita tidak tahu, termasuk ya bahasa Inggris dan bahasa-bahasa lainnya ya. Nggak masalah banget, no problem dengan ketidakmampuan kita untuk sempurna. That's it, my share tonight. Kira and everyone, thank you for coming. Thank you so much. Mih, lagi satu Mih. Yeah.
Mi, sebenarnya bahasa Inggris ini nggak sesulit bahasa Indonesia tau Mi, sama bahasa Mandarin. Asli, Betul, itu jelimet. betul. Betul banget. Betul banget. Kalau bahasa yang lain, terus terang, menurut saya juga pernah mencoba belajar bahasa Jerman. Rasanya kok tambah mumet. Saya rasa walaupun orang bilang bahasa Jerman kan gampang, itu sudah paling gampang di antara bahasa-bahasa asing. Apalagi kalau ngomongin bahasa Mandarin Korea yang tulisannya aja kita bahkan astagfirullah ya. Tapi tetap bahasa Indonesia pun susah kok, makanya gara-gara itulah teman-teman tidak perlu mengekspek diri kita sendiri untuk terlalu sempurna bahasa Inggrisnya, walaupun nggak gimana-gimana ya, walaupun tetap nggak sempurna juga, tapi tenang aja, bahasa Indonesia aja kita salah, apalagi bahasa Inggris. Jadi don't worry lah, kita bahasa Indonesia aja masih belepotan ya. So keep practicing and practicing, dan don't worry about making mistakes. Orang menteri luar negeri mana gitu, kalau saya suka nonton kadang-kadang ada siaran di YouTube di UN PBB, ketika PBB General Assembly itu kan pemimpin-pemimpin dunia ngomong kan ya, lah itu menteri luar negerinya X aja bahasa Inggrisnya belepotan kok. Maksudnya tidak sebelepotan kita, tapi kalau ngomongin grammatically correct atau pronunciation, yang penting mereka juga pede, apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Jadi don't worry lah ya. Apalagi ini calon-calon panitia ISA, yang penting adalah kepercayaan diri aja untuk berkomunikasi. Oke? Thank you so much, Miss Dena. Izin teman-teman, sebelum kita mengakhiri pertemuan ini, izin jika bisa kita open cam dulu untuk foto bersama. Mbak Putri, Mbak Riri, Mbak Sakbe, Mbak Rieni, Dinka, apakah bisa open cam? Sorry, I can open my camera because I am doing maskeran right now. Hey, that's I'm good, that's sorry. good. We want to see what mask you use. Really sorry. I'm sorry. Okay. Before we take a picture, we have sign English club. 2 jari to finger. Wait. Then yes, di kening. Mbak Sakbe mungkin bisa. Yeah, thank you. 1, 2, and 3. Okay, thank you so much everyone for coming to night, and hope we can meet in our next meeting sharing session. Good evening everyone. Once again, thank you so much. And I will close this. Okay. Bye-bye. Thank you. Thank you. See you everyone. You, Miss and Kira. Thank you so much.